Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Oke, baik hari ini aku berangkat untuk kerja ya teman-teman. Di pagi hari ini. Nah ini ada yang pengen aku bahas atau pengen aku tunjukin ke teman-teman. Gimana sih biar caranya awet untuk berkendara, khususnya buat R3 ya. Punya aku ini R3 2014. Oke. Selama 8 tahun selama 8 tahun ini untuk pemakaiannya sendiri, biar irit ya teman-teman. Itu gimana sih? Nah, ini ada di RPM. Jadi pada saat penggunaan mobil itu untuk RPM-nya harus konsisten ya teman-teman. Kalau aku biasanya gunain RPM-nya itu ada di 2000. Oke, karena ini kan untuk memang jalurnya lintas kota ya teman-teman. Dan ini juga nggak begitu rame, jadi aku bisa konsisten untuk penggunaannya di 2000 rpm. Nah, untuk penggunaan AC itu aku pakai yang satu, kemudian ini aku pakai yang satu strip ya teman-teman. Gitu. Jadi untuk penggunaannya pun ini harus disesuaikan sama apa ya? Jadi daya gerak mesin ataupun beban mesin itu tidak terlalu terbebani. Nah, karena ini penggunaan AC, otomatis kan dari mesin sini sendiri kan penggunaannya agak berat ya teman-teman. Oke, nah kalau misalnya seperti itu, kita juga harus menyesuaikan. Jadi untuk penggunaan AC-nya memang kita ambil yang versi rendahnya ini teman-teman, versi 1. Kemudian untuk RPM-nya ini aku konsisten pakai di 2000 rpm. Dan untuk pelepasan koplingnya pun ini kan masih versi manual ya teman-teman. Untuk pelepasan koplingnya pun itu harus dengan smooth. Oke. Nah ini kan karena memang beda-beda ya kalau orang pemakaian mobilnya. Jadi kadang ada yang kasar ataupun halusnya itu tergantung kita aja yang makainya gitu. Karena kalau misalnya dari aku sendiri, kita memang makainya mobil nggak ini ya, jadi aku menyesuaikan gimana sih kalau kita sendiri, kalau mesin kita paksakan gitu, kemudian kita juga untuk ngegasnya terlalu kenceng atau gimana, itu harus diperhitungkan ya teman-teman. Jadi gas buang emisi kita, kemudian penggunaan RPM-nya sama penggunaan untuk AC-nya gitu. Nah, kenapa aku kok bahas ini? Jadi memang banyak orang yang belum tahu kalau untuk penggunaan RPM-nya itu sebenarnya bisa kita minimalisir untuk pembakaran di bagian mesinnya. Nah, jadi jadi aku selama ini untuk pemakaiannya itu memang konstan. Jadi kalau misalnya pakai yang di 2000 rpm ya, ini di 2000 rpm, jadi aku konstan pakainya. Karena memang kan kita nggak buru-buru ya. Kalaupun misalnya aku memang buru-buru, jadi kalau misalnya penggunaan di konstan di 3000, ya udah 3000 gitu. Nah, kalaupun macet-macetan, tetap aku juga nggak terlalu maksain ya. Jadi kalau misalnya memang itu 2000 rpm atau 3000, ya udah gitu konstannya. Karena kalau kita misalnya untuk pemakaiannya nggak konstan, maksudnya naik turun, nah itu akan membuang pembakaran kita juga, dan itu bakalan ini ya teman-teman, bakalan sia-sia juga. Karena kita juga nggak untuk teman yang nggak buru-buru ya maksudnya. Jadi kita juga nyantai nyetirnya, kita juga memperhitungkan untuk gas pembuangannya. Karena kan memang sekarang kita bukan nyari mobil yang cepat ya teman-teman, jadi kita nyari mobil yang nyaman, penggunaannya nyaman, bahan bakarnya juga irit gitu kan. Nah kalau misalnya yang mobil seperti LCGC yang lainnya, karena mungkin itu udah settingan dari pabriknya ya. Kalau ini kan LMPV. Nah kalau LMPV memang basicnya ya seperti itu, teman-teman tahu sendiri kan. Nah, kalau yang LCGC, jadi mereka memang kan dikhususkan untuk mobil yang irit gitu. Nah, kita juga bisa nyetel mobil kita sendiri meskipun itu yang LMPV, MPV atau apapun.
itu semua sama aja, tergantung kita penggunaannya seperti apa. Nah, kalau untuk penggunaan saya sendiri selaku pengguna R3 ini yang tipe EGX ya teman-teman, itu irit banget kalau kita konstan makainya. Nah, jadi di 2000 rpm seperti ini dia nggak usah kenceng juga kan, ini soalnya agak rame tuh. Nah, jadi juga kita pakainya ya paling ya 40 km per jam, 60 km per jam. Soalnya kan batas untuk kecepatan maksimal di dalam kota itu kan sampai dengan 60 km per jam ya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi kita bisa juga meminimalisir pembuangan bahan bakar kita. Nah, ini kan bahan bakar aku belum aku isi ya. Jadi masih ada di satu strip. Ini emang sengaja. Jadi aku cuma ngisinya berapa kemarin, cuma 50.000. Ya udah, ini aku pakai ya sudah 2 hari ya teman-teman. Jadi aku makainya gini, konstan, nggak terlalu ngepus juga, karena aku makainya nyantai. Nah, ini untuk terutama orang-orang yang nyantai ya. Jadi yang setipe sama aku gini ya. Jadi biar kita nggak terlalu boros juga untuk pengeluaran di bahan bakar, apalagi untuk saat ini kan memang bahan bakar lagi naik-naiknya. Pertamax, meskipun kemarin Pertamax turun sih, cuma memang masih di atas 10.000 ya. Kalau Pertalite juga masih 10.000. Ini aku pakai mobil ini pakai yang Pertalite ya teman-teman, karena memang aku versi yang ekonomisnya aja. Itu oke, nggak masalah. Meskipun kita pakai Pertalite atau Pertamax, tergantung penggunaannya ya teman-teman. Meskipun juga itu Pertamax turbo, nah, percuma kalau kita makainya Pertamax biasa ataupun Pertamax turbo tapi kita makainya nggak ini ya, nggak sesuai. Jadi bisa aja kita boros makainya gitu kan. Nah, kalau aku makainya ini kan nyantai gitu, jadi ya gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk RPM yang digunakan kalau dalam lingkup kota ini menurut aku sih cukup 2000. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak terlalu dari 1 ke 2 itu nggak usah terlalu dipush. Buka gasnya pelan-pelan aja, terus pembukaan kopling juga pelan-pelan aja gitu. Jadi biar lebih irit juga penggunaannya. Nah, ini aku posisinya di Jember, Jawa Timur ya teman-teman. Ini posisi berangkat kerja ya. Ini emang agak ya lenggang sih, nggak begitu rame juga ya. Jadi yang ingin aku bahas itu jadi penggunaan RPM di 2000. Terus habis itu kalau untuk kilometernya nggak masalah teman-teman, yang penting untuk RPM-nya. Jadi soalnya kan RPM itu membuka gas berapa perbandingan yang kita keluarkan untuk ini untuk jalan ya. Jadi aku sampai ini di 15,3 km per jam per liter maksud saya. Jadi 15,3 km per liter itu average-nya. Jadi rata-rata penggunaannya dalam harian. Oke. Nah, untuk AC-nya pun ini sama, jadi nggak pernah berubah. Jadi ini selalu konstan ya. Beda lagi kalau misalnya memang cuacanya benar-benar panas. Jadi kan ini masih agak pagi hari ya, sekitaran jam 7:34. Jadi memang penggunaannya ini bisa kita setel sendiri. Meskipun itu mobilnya LCGC, meskipun mobilnya itu LMPV atau misalnya MPV, itu nggak masalah teman-teman. Tergantung dari kitanya aja penggunaannya. Kita mau pakainya irit, kita mau pakainya boros, itu tergantung kita juga gitu. Tapi memang juga lihat situasi dan kondisi. Kalau kita dalam kondisi urgent ya itu oke, nggak masalah gitu kan, karena memang benar-benar urgent. Tapi kalau misalnya nggak urgent banget ya ngapain gitu kan, mau ngetrek-ngetrek di jalan kan nggak mungkin juga gitu. Nah, seperti ini misalnya kondisi di depan kosong, ya udah kita santai aja gitu, nggak usah terlalu buru-buru juga. Soalnya kenapa, bukan cuma kita aja sendiri yang untuk penggunaan jalan ini, masih banyak orang lain yang membutuhkan jalan juga. Jadi kita nggak boleh egois ya teman-teman. Nah, that's true. Oke. Aku rasa cukup ya teman-teman untuk pagi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.